Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode bilangan oksidasi atau metode perubahan bilangan oksidasi pada reaksi K2CrO4 ditambah H2SO4 ditambah FeSO4 menghasilkan K2SO4 ditambah Cr2SO4 3 kali ditambah Fe2SO4 3 kali dan H2O. Baiklah, cara yang pertama yaitu kita menentukan biloks masing-masing unsurnya. Nah, biasanya yang mengalami perubahan biloks itu seperti unsur-unsur yang berada di tengah seperti ini. Nah, kalau yang K, O, H itu jarang sekali mengalami perubahan biloks. Jadi dalam menentukan mana yang mengakibatkan mana yang mengalami perubahan biloks, kita lihat dulu unsur-unsur yang seperti ini, Cr, S, dan Fe. Nah, langsung saja kita tentukan biloks masing-masing atomnya, yaitu, nah, biloks si O ini kan min 2. Min 2 dikali 4, berarti 8. Nah, 8 dikurangkan 2 dari si K ini, berarti biloks si Cr adalah plus 6. Nah, untuk si H2SO4, si O-nya itu min 2 dan si H-nya itu plus 1, sehingga si S-nya adalah 4 dikalikan min 2 berarti min 8, min 8. 8 dikurangkan 2 dari si H ini berarti biloks S adalah plus 6. Nah, untuk si FeSO4, sini O juga min 2, si Fe ini plus 2, dan si S itu plus 6. Begitu juga dengan si K2SO4. Nih. Nah, untuk si Cr2SO4 3 kali, di mana si SO4 itu kan bermuatan 2 min. Nah, sehingga si Cr itu akan mempunyai biloks yaitu plus 3. Nih, plus 3. Nah, sudah terlihat ya mana yang mengalami perubahan biloks. Nah, begitu juga dengan si Fe. Fe dengan SO4. Oke. Nih, bilok S adalah plus 6, O min 2, sehingga Fe-nya plus 3. Nah, untuk H2O itu seperti biasa, O-nya min 2, hanya plus 1. Ini mohon maaf ya. Ini plus 1 si H-nya. Nah, sehingga sudah terlihat mana yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, yaitu si Cr mengalami penurunan biloks dari plus 6 menjadi plus 3, sehingga si Cr itu mengalami reaksi reduksi atau penurunan bilangan oksidasi. Nah, selanjutnya yang mengalami perubahan biloks adalah si Fe dari plus 2 menjadi plus 3, sehingga dapat dikatakan si Fe itu mengalami oksidasi atau kenaikan bilangan oksidasi. Nah, langkah kedua itu menyetarakan atom yang berubah biloks dengan menambahkan koefisien. Nah, kita tahu yang mengalami perubahan biloks atau yang mengalami reduksi dan oksidasi adalah si Cr dan si Fe. Nah, Cr sebelah kiri itu 1, sedangkan sebelah kanan 2, maka perlu kita setarakan dengan menambahkan koefisien pada K2CrO4 ini. Nah, koefisien yang ditambahkan adalah sebanyak 2, karena jumlah si Cr di kanan adalah 2, sehingga perlu ditambahkan koefisien 2 pada Cr yang sebelah kiri agar jumlah si Cr-nya sama-sama 2. Ini berarti si Cr-nya sudah setara. Nah, bagaimana dengan Fe? Fe di sini di ruas kiri 1, di ruas kanan 2, maka perlu ditambahkan koefisien juga seperti yang Cr tadi. Nah, koefisien yang ditambahkan adalah sebanyak 2, yaitu sebanyak yang ruas kanan. Nih, jadi ditambahkan koefisien 2 agar jumlah Fe sebelah kiri dan kanannya setara. Lanjut langkah ketiga, menentukan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, di sini biloks Cr itu tadi 6, Fe plus 2, ini Cr-nya ini kan 2, nah 1 Cr itu mempunyai biloks plus 3,
Di sini juga FE-nya 2, nah 1 FE itu biloxnya plus 3. Nah, karena ada karena dalam satu CR, berarti CR plus 6 ini mengalami perubahan menjadi plus 3, itu untuk satu CR, berarti penurunannya adalah sebanyak plus 6 dikurang plus 3, berarti perubahannya 3. Nah, karena ada 2 CR yang terlibat, maka perubahannya itu kita kalikan 2, berarti perubahannya akan menjadi plus 6. Nih, dia akan mengalami penurunan bilangan oksidasi sebesar 6. Nih, kan tadi dikalikan 2, berarti ini 12. Yang plus 3 juga dikalikan 2, berarti plus 6. Berarti dari plus 12 menjadi plus 6 itu penurunannya sebanyak 6. Begitu juga dengan si FE. Nah, untuk bilok FE ini yang di sebelah kiri itu kan plus 2. Dikalikan 2, berarti dia plus 4. Nah, untuk sebelah kanan, biloxnya kan tadi 1 FE itu biloxnya plus 3. Dikalikan 2, berarti jadi plus 6. Maka si FE ini mengalami kenaikan bilox sebesar 2. Nah, jadi pada langkah ketiga ini kita sudah tahu berapa kenaikan dan penurunan biloxnya, yaitu kenaikannya sebesar 2 dan penurunannya sebesar 6. Nah, lanjut. Langkah keempat itu menyetarakan perubahan bilox dengan mengubah koefisien dari atom-atom yang berubah bilox. Nah, agar sama besarnya penurunan dan kenaikannya, maka perlu kita kalikan koefisiennya, yaitu untuk yang turun ini kita kalikan dengan 1. Nih, 1. Sedangkan untuk yang naik ini, yang mengalami kenaikan itu dikalikan 3, agar kenaikan dan penurunannya ini sama-sama 6. Nih, 6 dikali 1 kan 6. Naiknya 2 dikali 3 kan 6. Nah, maka koefisiennya itu yang perlu dikalikan. Jadinya akan seperti ini. Nah, tadi yang si CR ini kan dikalikan 1, berarti 2 dikali 1 tetap 2. Nah, untuk si FE ini kan dikalikan 3. Nah, karena ada 2, berarti 2 dikalikan 3, berarti di sininya jadi 6. Nah, lanjut, yang si CR2SO4 3 kali, ini kan dikalikan 1 nih. Nah, maka ini tetap 1. Ini tetap 1. Nah, si Fe2SO4 3 kali itu dikalikan 3. Berarti di sini jadi 3Fe2SO4 3 kali. Itu yang disebut pada langkah keempat, yaitu menyetarakan perubahan biloxnya dengan mengubah koefisiennya. Berarti mengubahnya itu dengan cara mengkalinya. Oke? Nah, tadi kan sudah langkah keempat nih. Sudah. Kita lanjut langkah kelima, itu menyetarakan unsur-unsur lainnya dalam urutan kation, anion, hidrogen, dan oksigen. Nah, disingkat dengan KH. Nah, yang pertama itu kita menyetarakan kationnya. Dalam hal ini yang menjadi kationnya adalah si K, K+. Nah, si K sebelah kiri itu ada sebanyak 2 dikali 2, berarti ada 4. Nah, sedangkan yang kanan itu cuma ada 2, maka perlu disetarakan dengan menambahkan koefisien pada K2SO4, yaitu sebanyak 2, agar nilai K di ruas kanan ini sama dengan yang ruas kiri, yaitu sama-sama 4. Oke, sudah ditambahkan koefisien. Lanjut, kita menyetarakan anionnya. Nah, anionnya di sini adalah SO4 2-. Kita hitung. SO4 sebelah kiri itu ada 1, ini kan 1, ditambahkan di sini 6, berarti ada 7. Oke, di sini ada 7. Nah, sedangkan yang di ruas kanan itu ada, ini kan 2. 2. Nah, 2 ditambah 3, nah yang ini kan 3, berarti 5. 5. Nah, di sini 3 dikali 3 berarti 9. 9 ditambah 5 berarti yang ruas kanan ini ada 14. Nih. Kita tulis saja. Ini 1. Nah, ini ada 6. Ini 2.
ini ada 3. Ini 3 dikali 3 berarti di sini 9. Nah, berarti ini totalnya menjadi 14. Sedangkan yang di sebelah kiri itu hanya ada 7. Maka perlu disetarakan, yaitu dengan menambahkan koefisien pada H2SO4 ini. Nah, berapakah yang perlu ditambahkan? Yaitu sebanyak 8. Agar jumlahnya sama-sama 14. 8 ditambah 6 itu kan 14. Jadi, sudah setara si anion SO4-nya. SO4 2-nya. Lanjut itu menyetarakan atom hidrogennya. Ini atom H. Nah, atom H sebelah kiri itu ada 2 dikali 8 berarti ada 16. Sedangkan yang di sebelah kanan itu hanya ada 2. Maka perlu ditambahkan koefisien pada H2 ini. Yaitu sebanyak 8 agar jumlah H-nya itu sama-sama 16 yang kiri dan kanan. Nih, 2 dikali 8 kan 16. 2 dikali 8, 16. Sudah setara atom H-nya. Nah, CO-nya ini kita cek ya. Cek dulu. Ini 4 dikali 2 berarti 8. 8, 4 dikali 8 berarti 32. Tulis saja. Ini 8. 4 dikali 8, 32. 4 dikali 6, 24. Berarti di sini itu ada 64. Di sini O-nya ada 8. Di sini ada 3 dikali 4 berarti 12. Ini 8, 12. Ini 3 dikali 4 berarti ada 12. 12 dikali 3 berarti ada 36. Di sini 8 berarti totalnya adalah ini 20, 28 ditambah 36 berarti ini ada 64. Berarti atom O-nya sudah setara, tidak perlu disetarakan lagi. Nah, jadi reaksi setaranya adalah nih, reaksi setaranya. Nah, lebih baik kita hitung aja ya. Oke. Nah, K di sini yang kiri itu 2 dikali 2 berarti 4. Yang kanan 2 dikali 2 berarti 4, sudah setara. Si CR ini 1 dikalikan 2 berarti 2. Ini CR-nya juga sudah 2, setara. Si O-nya tadi kan sudah dicek ya, sama-sama 64, berarti si O-nya sudah setara. Nih, sudah setara si O-nya. Lanjut ke H. H di sini 2 dikali 8 berarti 16. Di sini juga 2 dikali 8, 16, setara. Nah, si Fe yang ruas kiri itu ada 6, dan ruas kanan itu ada 2 dikali 3 berarti 6 juga. Berarti sudah setara. Inilah hasil reaksi setaranya. Oke. Jangan lupa di subscribe.